semua, saya Andreas Peti Feviana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang, tahun 2021 dengan nomor PPG 20199402775 dan nomor induk mahasiswa 4101021090. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya melaksanakan praktik pembelajaran daring pada materi permutasi dan kombinasi kelas 12 program IPA di SMA Bunda Hati Kudus, Kota Wisata Bogor, model pembelajaran problem-based learning secara daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Terima kasih. Oke, selamat pagi 12 IPA 1. Gimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, Selamat pagi Bu, baik Bu. Selamat pagi Bu. Oke. Sehat Bu, terima kasih. Ya, sebelumnya akan Ibu cek dulu untuk kehadiran ya. Hari ini nihil ya, Agatha, Hans, Brian, Albert, Feli, Felisa, Gadiel, Gilesa, Renata, Tan, Vincent, dan Daria, Axel. Oke, terima kasih karena hari ini semuanya bisa hadir di pelajaran matematika pagi ini. Oke, semuanya sudah siap? Suara Ibu terdengar jelas? Aman? Terdengar Sudah Bu. Aman Bu, jelas. Sip. Oke, nanti jika ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan boleh untuk menyalakan speakernya supaya bisa bertanya ke Ibu. Nah, sebelumnya kita mulai pembelajaran hari ini. Ibu minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Saya Bu. Oke, yuk Kakak Dian. Marilah teman-teman dan Bu Peti kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasih di mana-mana selama-lamanya. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Selamat pagi Bapa di surga. Terima kasih atas berkat pada pagi ini kami boleh berkumpul kembali melalui daring dalam keadaan sehat. Berkatilah belajar kami ya Tuhan, supaya kelak berguna untuk masa depan kami. Berkati juga Bapak Ibu Guru yang mengajari kami, agar selalu dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Kakak Dian sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang permutasi dan kombinasi. Sebelum kita mulai, kita akan membacakan dulu untuk teks Pancasila. Siapakah yang hari ini bertugas untuk membaca teks Pancasila? Saya Bu. Oke, yuk Brian. Pancasila. Tempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih untuk Brian sudah membacakan teks Pancasila. Hari ini kita akan belajar tentang permutasi dan kombinasi. Untuk kompetensi dasar, yaitu di 3.3, yang pertama adalah menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai di pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama adalah di 3.3.1, mengidentifikasi aturan pencacahan, aturan penjumlahan. Nah, terkait dengan pembelajaran ini, kita akan membahas berkaitan dengan masalah kontekstual, permutasi, dan kombinasi. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, melalui penerapan model pembelajaran problem-based learning dengan bantuan media dan alat pembelajaran, serta menerapkan pendekatan saintifik, TIPEK, 4C, literasi, dan PPK, peserta didik mampu. Yang pertama, mengidentifikasi konsep permutasi dan kombinasi dalam kaidah pencacahan dengan benar. Lalu yang kedua, menggunakan permutasi dan kombinasi dalam kaidah pencacahan dengan teliti. Yang ketiga,
membandingkan permutasi dan kombinasi dalam kaidah pencacahan dengan benar, dan yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi dalam kaidah pencacahan dengan benar. Nah, sebelumnya apersepsi, yaitu materi sebelumnya tentang kaidah pencacahan, minggu lalu kita sudah belajar tentang notasi faktorial, di mana untuk setiap n bilangan asli itu didefinisikan n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 dan seterusnya sampai di sini adalah 1. Jadi misalnya masih ingat ya, ketika kita punya 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini adalah 24. Ini untuk apersepsi kita. Oke, sampai sini paham? Aman? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Oke, untuk motivasi hari ini, Ibu akan menayangkan suatu video Yang belajarnya cuma ngitung dan ngapalin rumus-rumus aja. Kalau dari SD sampai sekarang kita masih mikir kayak gitu, artinya selama ini kita udah salah besar. Ya, kita udah salah melihatnya. Itulah yang bikin matematika di sekolah seolah berubah jadi monster menyeramkan yang memaksa kita untuk ngitung angka-angka atau nyari X yang hilang entah kemana. Ini semua yang bikin kita tersiksa setiap kali belajar matematika. Dunia semakin berubah dengan cepat, secepat apel yang jatuh dari dahan pohonnya. Fenomena itu diamati oleh Isaac Newton, pemikir besar yang lalu menemukan kalkulus, sebuah cara untuk mengukur seberapa besar perubahan itu terjadi pada benda-benda. Dengan cara pengukuran ini, matematika membantu bidang ilmu lainnya berkembang pesat menciptakan industri yang jadi awal peradaban modern. Dan kini, setelah mengamati ruang di alam semesta, manusia lalu menciptakan dunianya sendiri, yang mereka bangun dengan angka 0 dan 1, mencampurkan segala penemuan matematika dari era-era sebelumnya dan mencampurnya dengan penemuan-penemuan baru di era modern, membuat prediksi dan menciptakan peluang yang tak terhingga untuk penemuan-penemuan baru di masa depan. Sekarang lihat keluar jendela. Bayangin gini, kalau seandainya aja matematika nggak pernah kita temukan, semua itu roboh begitu aja. Ya, karena semua itu dibangun oleh matematika. Tanpanya, ilmu-ilmu yang ada kayak fisika, kimia, biologi, bahkan sejarah mungkin gak akan pernah berkembang semaju sekarang. Pada akhirnya, ketakutan yang masih ada sampai awal video tadi, semoga bisa hilang. Itu adalah video motivasi kita pada pembelajaran hari ini tentang bagaimana matematika itu sebenarnya nggak menakutkan ya, dan dimanapun itu kita masih membutuhkan matematika untuk belajar. Terkhusus di pelajaran ini tadi sudah Ibu garis bawain ya, sudah Ibu kasih lingkaran tentang kombinatorika, tentang permutasi dan kombinasi di kaidah pencacahan. Matematika itu sangat berguna sekali. Nah, bisa untuk penyusunan plat nomor, kemudian aplikasi online penyusunan WiFi, nomor telepon, itu juga menggunakan permutasi dan kombinasi. Artinya dalam kehidupan nyata ini matematika itu sangat dibutuhkan sekali ya kan. Ketika kita mau membeli sesuatu itu juga sudah menggunakan matematika. Jadi harapan Ibu video tadi memotivasi kalian semua bahwa matematika itu tidak mengerikan, tidak sesusah yang kalian bayangkan. Itu ya untuk video motivasi. Oke, kita akan lanjutkan. Akan Ibu share screen kembali. Oke, kita akan masuk di materi permutasi dan kombinasi. Nah, sebelum Ibu akan masuk ke materi permutasi dan kombinasi, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah mengingatkan kalian untuk membaca buku cetak di materi permutasi dan kombinasi. Kira-kira adakah yang sudah membaca, bisa menceritakan ke Ibu apa yang sudah dibaca dari buku cetak materinya? Baik Bu, saya sudah mencoba baca. Oke, gimana Jadi, Ken? Yang terakhir kali kita pelajari dan saya pelajari juga, kita sedang membahas materi yang berjudul permutasi dan kombinasi. Lalu diputar materi ini juga ada yang namanya susunan melingkar. Lalu di permutasi ini juga terdapat beberapa variasi. Contohnya seperti permutasi dari sekumpulan unsur yang diantaranya itu ada yang sejenis. Lalu juga ada permutasi dengan pemulihan seperti itu. Oke, bagus Ken. Terima kasih sudah membaca. Ada lagi selain Ken? Saya Bu, Oke, gimana Hans? iya kalau saya sama kayak yang Ken bilang sih Bu, ada permutasi dan kombinasi. Yang permutasi ada yang
permutasi biasa, terus ada yang permutasi melingkar sama yang sejenis. Terus ada kombinasi juga. Nah, permutasi sama kombinasi ini kan mirip-mirip ya, Bu. Saya masih bingung aja kadang pakai yang permutasi kapan, kombinasi kapan gitu sih, Bu. Oke, terima kasih Hans karena sudah membaca. Memang permutasi dan kombinasi ini hampir sama ya, kita akan kesulitan untuk membedakannya. Oke, supaya lebih paham, Ibu akan kasih sedikit video sederhana tentang permutasi dan kombinasi. Kali ini kita akan belajar tentang permutasi dan kombinasi. Simak baik-baik video ini ya. Dalam suatu kelas terdapat 3 anak, yaitu Heidi, Budi, dan Ciko. Ketiga anak tersebut akan Ibu pilih untuk menjadi pengurus kelas, yaitu menjadi ketua dan wakil ketua. Nah, kira-kira bagaimana susunannya? Susunan yang pertama, jika Aldi menjadi ketua, Budi bisa menjadi wakilnya. Atau bisa dibalik, jika Budi menjadi ketua, Aldi akan menjadi wakilnya. Ketika Aldi menjadi ketua dan Budi menjadi wakilnya, tidak akan sama dengan ketika Budi menjadi ketua dan Aldi menjadi wakilnya. Ketika kita memperhatikan banyak susunannya, akan diperoleh 6 susunan atau 6 permutasi yang bisa kita peroleh. Di kasus yang lain, jika Aldi, Budi, dan Ciko akan dipilih untuk ikat menyapu di dalam kelas, di mana di dalam kelas hanya ada 2 sapu yang tersedia. Untuk cara yang pertama, Aldi dan Budi sama dengan Budi dan Aldi di cara pertama. Nah, dari sini dengan tidak memperhatikan urutan akan kita peroleh 3 cara atau 3 kombinasi. Nah, bagaimana? Sudah mengerti antara perbedaan permutasi dan kombinasi? Coba akan dipertegas lagi tentang konsep permutasi dan kombinasi. Nah, di sini tadi kasusnya ada Aldi, Budi, dan Ciko. Ada permutasi dan ada kombinasi. Di mana kalau di permutasi itu akan dipilih susunan pengurus kelas, yaitu menjadi ketua dan wakil. Sedangkan di kombinasi itu akan dipilih untuk piket harian, di mana hanya terdapat 2 sapu. Nah, dari video tadi kita mendapatkan susunan-susunannya. Ketika Aldi menjadi ketua, Budi menjadi wakilnya. Nah, itu tidak akan sama dengan Budi yang menjadi ketua dan Aldi menjadi wakilnya. Jadi ini bisa ditukar. Susunan Aldi, Budi itu sudah berbeda dengan Budi dan Aldi. Berbeda dengan di kombinasi. Di kombinasi, misalnya di sini di hari pertama. Di hari pertama itu yang piket menyapu adalah Aldi dan Budi. Aldi dan Budi ini sama susunannya dengan Budi dan Adi. Ini dianggap satu susunan atau dianggap satu cara. Aldi Ciko itu sama dengan Ciko dan Aldi. Ini juga dianggap satu cara. Sehingga kalau dikombinasi, di sini akan terdapat 3 cara. Kalau di permutasi, di sini akan diperoleh 6 cara. Nah, kira-kira untuk permutasi dan kombinasi dengan konteks yang sama seperti ini, kita akan menghasilkan hasil lebih banyak yang mana antara permutasi dan kombinasi? Ada yang bisa bantu jawab? Yang permutasi, Bu. Yang permutasi, kenapa? Karena kan itu urutannya apa gimana ya, Bu? Pokoknya dia kalau yang permutasi itu lebih mandang urutan, Bu. Kalau kombinasi enggak, Bu. Oke, benar banget Axel. Bukan berarti jika namanya kombinasi kesannya kombinasi itu akan lebih banyak. Enggak ya. Jadi yang lebih banyak adalah yang permutasi. Karena di permutasi Aldi Budi dengan Budi Aldi itu dianggap berbeda. Jadi intinya di permutasi itu lebih memperhatikan susunan, sedangkan di kombinasi itu dia tidak memperhatikan susunan. Itu adalah konsep dasar untuk permutasi dan kombinasi. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Aman? Oke, Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, di GC sudah Ibu siapkan LKPD yang akan kalian kerjakan. Sebelumnya, boleh dibuka dulu GC-nya, apakah sudah terkirim LKPD-nya? Sudah masuk semuanya, Nak? Silakan dicek. Saya sudah, Bu. Sudah? Ada yang belum? Sudah semua? Oke, aman ya. Nah,
Ada 5 kegiatan, di mana setiap kegiatan itu menentukan jenis-jenis dari suatu permutasi atau kombinasi. Oke, sebelum mengerjakan, akan dijelaskan dulu secara sekilas. Misalnya di kegiatan pertama, ini ada suatu kasus, ya, di mana di sini ada 3 orang, terdiri dari ketua, wakil, dan bendahara. Nah, nanti akan dipilih untuk menjadi ketua, wakil, dan bendahara. Ibu kasih contoh ya, susunan yang pertama, misalnya si Pak Anton. Pak Anton menjadi ketua, lalu Pak Budi menjadi wakil, lalu Bu Cica menjadi bendaharanya. Dan di kegiatan 4 itu ada permutasi siklis. Siklis itu berarti dia berputar, mengelilingi. Kuncinya untuk kasus permutasi siklis itu jika dia duduknya melingkar, mengelilingi meja bundar. Ya, di sini ada kata kuncinya secara melingkar. Nah, Bu, ini kenapa harus dikurangi 1? Konsepnya ini kenapa dikurangi 1? Nah, karena dia melingkar. Misalnya ada 4 orang A, B, C, D. Kita asumsikan satunya itu adalah si A. A ini dia nggak bergerak, dia selalu di situ. Kenapa? Karena melingkar. Kalau kita ngelihatnya dari atas, itu kan akan sama saja. Jadi kita asumsikan 1 itu A itu nggak bergerak. Nanti tinggal diisi. Selain A itu misalnya di sini adalah B, lalu di sini C, lalu di sini D. Kan kerjakan dalam kelas jimit, boleh jika mau berdiskusi, mau bertanya dengan saling antar teman boleh, jika memang masih belum puas dengan jawaban teman bisa nanti tanya dengan ibu. Kan itu harus lihat ininya masih urutannya. Kan itu misalkan Pak Anton sama Budi, itu kan misalkan Pak Anton jadi ketua, terus wakilnya Budi, kan beda gitu loh maksudnya Han. Terus nanti misalkan Pak Budinya jadi ketua tuh beda gitu loh Hans. Berarti udah dapat jawaban belum? Ini baru pengen masukin namanya dulu. Misalkan Pak Anton, misalkan ketua. Masukin satu-satu dulu. Oke. Terima kasih Axel. Mau motong. Apa tuh? Excel. Nggak ngerti, jelasin ulang. Pokoknya kan itu ada dikasih tabel tuh. Ya dimasuk-masukin dulu nama-namanya. Enggak. Coba mungkin ada bisa bantu menjelaskan ke Renata. Iya Ren, jadi gini Ren, itu kan kalau Pak Anton jadi ketua, terus berarti kan Pak Budinya wakil, terus Pak Cica bendahara kan, misalnya. Nah, itu kan beda sama kalau Pak Budi jadi ketua, Pak Anton jadi wakil, terus Cicanya jadi bendahara. Yang Sisil bener nggak Sol? Iya kayak gitu kira-kira. Ngerti si Excel jelasinnya sapu-sapu nggak ngerti. Waduh. Iya maaf deh. Gimana Feli ajarin hanya dari Renata? Yang dikasih tahu Bu Peti tadi kan bukannya cuman katanya dikurangin 1 itu yang siklik ya? Siklik bukan sih? Kegiatan 3 Renata. Itu kan kegiatan 4 Ren. Oh ternyata aku terlalu cepat. Kamu cepet banget. Ya udah ajarin kegiatan 3. Gua coba jelasin kelompok 3 boleh nggak? Kegiatan 3 maaf. Boleh. Jadi ini menurut gua itu kan ada rumusnya tuh n faktorial per n1 faktorial, n2 faktorial dan seterusnya. Iya. Nah, itu n faktorial tuh jadi total dari semua katanya itu. Terus terdapat penjelasan di sini kan n1 n2-nya itu dikelompokin gitu loh. Jadi m tuh berapa? 2 gitu. Terus yang n2-nya a-nya 3 faktorial gitu dan seterusnya. Berarti kan nanti jadinya itu 10 faktorial per yang M ada berapa, A ada berapa gitu bukan? Iya kayak begitu. Tapi gue bisa ngitung. Terima kasih akhirnya paham. Oke. Terima kasih. Jadi dia nggak ditanya. Maksudnya, oke. Makasih Renata. Yoi. Renata berarti itu 4 dikurangin 1 faktorial gitu ya? Iya.
Hans nomor 3. Mia, nomor 3 Mia. Sudah Mia? Nomor 3 berapa Mia? Dapat 151.000. 150. Berapa? 151.200. Oh iya. Oke, sama-sama iya. Terima kasih. Rak, mau nanya dong Rak, nomor yang kegiatan 5 udah belum? Udah. Kenapa? Nah, itu berarti pakai yang kombinasi ya? Iya, pakai yang kombinasi. Karena yang ditanya 2 bola dari 3 bola, berarti kombinasinya 3 kombinasi 2. Oh, oke. Bola dari ambillah 2 bola dari 3 yang tersedia. Nah, berarti susunan bolanya itu 3 atau 6 ya? Kan jadi kan ada merah biru, merah oranye. Nah, yang bener mana Susunannya tuh? jadi 3 dong. Susunan 3 betul. Jadi merah biru itu kan sama aja kayak biru merah. Sama merah orange itu sama aja kayak orange merah. Terus yang terakhir biru orange itu sama aja kayak orange biru. Nah, Oke. Makasih Wan. karena kan tadi yang udah jelasin Bu Peti kan, kalau misalnya ada pengurus jadwal piket, kalau misalnya ada 4 orang, misalkan 1 hari 2 orang. Jadi kan misalkan ada Budi, Anton, Tony sama siapa lagi namanya, Cika. Kalau Budi Anton sama Anton Budi kan sama. Jika sudah semua, coba akan kita bahas dari kegiatan 1 sampai kegiatan 5. Boleh Ibu minta tolong nanti kita outkan ya dari kegiatan 1 sampai kegiatan 5. Salah satu boleh mempresentasikan hasil jawabannya, bisa di share screen. Nanti coba kita diskusikan bareng-bareng jika nanti masih ada kesulitan atau masih ada yang bingung untuk menyelesaikan masalah-masalah dari LKPD ini. Boleh di kegiatan 1 ada yang mau mencoba mengerjakan, mempresentasikan? Saya boleh, Bu? Oke, siapa? Saya, Bu. Oke, yang yuk. Oke, untuk soal kegiatan pertama, soalnya adalah dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, di salah satu RT akan dibentuk panitia inti sebanyak 3 orang, yang terdiri dari ketua, wakil, dan bendahara. Maka N-nya itu merupakan banyaknya panitia, yaitu ketua, wakil, dan bendahara. Maka 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1, jadi hasilnya 6. Jadi jawabannya sama dengan kalau kita cari secara manual. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Yang. Cukup jelas ya di kegiatan 1 ini, dari 3 orang mau diambilnya 3. Coba kita buktikan dengan rumusnya N permutasi N. N-nya adalah 3, jadi 3 faktorial sama dengan 6. Oke, jadi di kegiatan 2 ini mungkin pengertian saya ini sama kayak yang tadi udah di video penjelasan Ibu. Oke, kita lanjut ke kegiatan 3. Kegiatan 3, ada yang mau mencoba untuk mempresentasikan? Saya boleh, Bu. Oke, boleh. Jadi ini yang kegiatan 3, soalnya dari kata matematika tentukan banyaknya susunan huruf yang bisa disusun. Berarti kita tulis N2 sama dengan 3. Terus yang terakhir itu N3 huruf T, itu juga ada 2, berarti kita tulis N3 sama dengan 2.
kali 2 faktorial. 3 faktorialnya ini bisa kita coret sama yang atas, terus 2 faktorial kali 2 faktorialnya kita coret sama 4. Jadinya kita nemunya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5, hasilnya 151/200. Jadi dari kata matematika, banyaknya susunan huruf yang bisa disusun adalah 151/200 susunan. Soalnya terdapat 4 orang, misalnya A, B, C, D, yang duduk secara melingkar. Saya mencoba kemungkinan posisi mereka duduk, ada A, B, C, D, A, C, D, B, A, D, B, C, A, B, D, C, A, C, B, D, sama A, D, C, B. Itu. Oke, jadi hasilnya yang didapat adalah 6 ya, Natasha Rizal. Iya, Bu, benar. Kita menggunakan. Ada yang mau mencoba mempresentasikan untuk kegiatan kelima? Saya mau coba, Bu. Oke, coba Luciana. Untuk yang kegiatan 5 itu mengenai kombinasi. Soalnya ada MB, MO, sama BO. Jadinya banyak susunannya ada 3. Sehingga diperoleh N itu banyak huruf yang tersedia itu ada 3, ada M, B, sama O. Kemudian K itu yang akan disusun itu ada 2, yang berarti 2 bola. Jadi kalau menggunakan rumus kombinasinya, NCK itu sama dengan 3C2, sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial kali 3 min 2 faktorial, sama dengan hasil 3. Jadi hasilnya sama kayak cara yang manual. Oke, jadi ketemunya adalah 3. Ini sudah menggunakan kombinasi. Di kegiatan kelima, apakah ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau memastikan. Oke, gimana Natasha? Itu berarti kalau misalnya di soal dia nggak ngasih tahu urutan tertentu gitu, kita pakai kombinasi ya, Bu? Iya, benar. Nah, di kegiatan kelima ini, dia kan nggak ada susunannya, nggak ada urutannya, nggak menyuruh untuk berderet, berjejer, atau nggak menyuruh untuk ada susunan pengurus, misalnya ketua, wakil, sekretaris. Jadi kita menggunakan kombinasi, gitu. Hampir sama, misalnya gini, akan diambil 3 orang untuk mengikuti lomba olimpiade. Nah, kalau seperti itu berarti permutasi atau kombinasi? Akan diambil 3 orang untuk mengikuti lomba olimpiade. Kombinasi, Bu. Kombinasi, karena dia nggak ada susunan. Beda lagi kalau akan diambil 3 orang untuk menjadi ketua, sekretaris, bendahara. Itu baru permutasi. Gitu ya? Oke? Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sampai di sini dulu di permutasi dan kombinasi. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, kita sudah belajar tentang permutasi dan kombinasi nih. Ada yang bisa membuat kesimpulan pembelajaran hari ini? Kita sudah belajar apa saja tentang permutasi dan kombinasi? Saya, Bu, mau coba, Bu. Oke, gimana Axel? Tadi kita udah belajar permutasi dan kombinasi. Kita mendapatkan kesimpulan, saya mendapatkan kesimpulan sebagai, jadi permutasi itu adalah suatu cara untuk menentukan banyaknya susunan yang terjadi dengan memperlihatkannya urutan, Bu. Terus kita juga tadi udah belajar tentang macam-macam jenis permutasi, Bu. Tadi ada yang dari N unsur, terus ada yang dari K unsur yang diambil dari N unsur yang berbeda. Juga jadi tahu perbedaan kapan kita harus gunain permutasi, kapan kita harus gunain kombinasi, Bu. Ya, jelas sekali penjelasannya, lengkap sekali dari Axel. Mungkin ada bisa menambahkan kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya mau, Bu. Oke, gimana Feli? Jadi kalau tadi Excel kan udah menyimpulkan yang permutasi, sekarang saya mau coba yang kombinasi. Kalau kombinasi itu untuk penghimpunan sekelompok objek yang nggak perhatiin susunannya kan, Bu. Terus kombinasi itu kan nggak memerlukan urutan. Kalau misalnya yang di video tadi itu pas mau pilih piket,
kalau Ciko dan Budi itu sama aja dengan Budi dan Ciko. Jadi walaupun mereka urutannya dibalik, tapi dihitungnya tuh mereka tetap satu gitu. Jadinya juga kombinasi tuh hasilnya cenderung lebih sedikit dari permutasi. Dah, Bu. Oke, terima kasih. Feli sudah melengkapi jawaban dari Axel. Jadi antara permutasi dan kombinasi, di mana permutasi itu jenisnya macam-macam ya. Di kegiatan 1 sampai kegiatan 5 kita sudah belajar jenis-jenis permutasi dan kombinasi. Dan juga dilengkapi oleh jawaban dari Feli tadi tentang permutasi dan kombinasi. Jadi kalau permutasi itu memperhatikan susunan, kalau kombinasi itu tidak memperhatikan susunan. Nah, akan Ibu lanjutkan untuk selanjutnya karena kita sudah belajar banyak hari ini. Nah, Ibu sudah siapkan evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Sebentar, Ibu akan share dulu untuk evaluasinya. Nanti silahkan dicek di GC. Untuk mengerjakan soal ini, seperti biasa nanti silahkan difoto, lalu dimasukkan ke dalam Google Classroom. Sambil kalian ngerjain, Ibu mau puterin video dulu. Sambil mengerjakan, silahkan ini dinikmatin. Ada hasil karya dari anak-anak OSIS berkaitan dengan harmoni keberagaman. Jadi ada lagu daerah dan tari daerah dari Indonesia. Yuk, selamat mengerjakan. Yang sudah selesai boleh ya untuk difoto kemudian diupload di GC. Akan dikumpulkan, Ibu cek ya siapa saja yang sudah mengumpulkan. Hans, Feli, Felisa, Igede, Livanka, Mia, dan Daria. Yang lainnya belum, masih Ibu tunggu untuk hasilnya. Nah, kalau sudah di Google Classroom sudah Ibu siapkan juga untuk lembar refleksi. Nanti bisa diisi setelah pulang sekolah. Ya, setelah pelajaran ini nanti silakan diisi lembar refleksinya. Sambil Ibu tunggu untuk beberapa yang belum menyerahkan hasil evaluasinya. Gitu. Kemudian untuk pembelajaran minggu depan, untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya, kita akan masih membahas permutasi dan kombinasi. Kita akan gali lagi masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi. Kalau gitu akan kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ibu minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Oh, saya, Bu. Oke, Ivan. Oke. Marilah teman-teman dan Bu Peti kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami dapat berkumpul di sini dan belajar melalui PJJ. Sekarang kami telah selesai belajar, kami akan kembali ke aktivitas masing-masing. Berkatilah semoga semuanya berjalan baik-baik saja. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke Ivan, terima kasih untuk doanya. Tetap semangat untuk hari ini. Kembali lagi Ibu mengingatkan tetap mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan dan tetap menjaga jarak. Ya, sehat-sehat semuanya untuk 12 IPA 1. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Ibu.